Jika semua usaha kita pada akhirnya akan hilang, kenapa kita tetap bangun pagi? Jika semua kerja keras kita selama bertahun-tahun bisa ditentukan hanya oleh satu momen, apakah itu adil? Dan kalau satu hari semua tujuan kita akhirnya tercapai, lalu apa? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itulah yang selama ini menghantui Komiya. Ia bukan anak yang terlahir dengan bakat luar biasa, bukan juga seseorang yang memiliki mimpi besar sejak kecil. Bahkan berkali-kali ia mempertanyakan untuk apa semua ini dilakukan. Namun anehnya, ia tetap berlari. Dan semakin jauh ia berlari, semakin jelas bahwa anime ini sebenarnya bukan sedang bercerita tentang olahraga. Ia sedang bercerita tentang bagaimana seseorang menemukan alasan untuk terus melangkah, meski ia sendiri tidak yakin garis finish itu benar-benar berarti. Dan hari ini kita akan mencoba memahami kenapa Komiya tetap berlari. Kesan pertama Komiya terasa aneh, tidak seperti protagonis anime olahraga pada umumnya, yang penuh semangat dan percaya diri. Komiya justru terlihat kosong. Bahkan ketika Togashi bertanya kenapa ia berlari, jawabannya benar-benar di luar dugaan. Okay, then why are you always running? 'Cause it gets blurred. What do you mean? What's blurred? The world. When I run, it hurts more than reality, so it distracts me. See ya. Kalimat ini langsung memberitahu kita satu hal. Komiya tidak berlari karena mencintai olahraga. Ia berlari untuk melarikan diri. Ketika tubuhnya dipaksa bekerja sampai batasnya, pikirannya berhenti memikirkan kenyataan yang selama ini ia ingin hindari. Ironisnya, pelarian itulah yang justru menjadi awal dari perjalanan hidupnya. Tidak lama setelah itu, Togashi mengatakan sesuatu yang terdengar sangat kekanak-kanakan. Running the 100-meter dash faster than anyone else can solve almost anything. Kalimat itu jelas bukan nasihat yang masuk akal, tapi Komiya tidak sedang mencari jawaban yang benar. Ia hanya sedang mencari alasan untuk mulai bergerak. Sejak saat itu, Komiya mulai berlari bersama Togashi. Dan untuk pertama kalinya, ia menemukan sebuah tujuan, memenangkan medali emas di hari olahraga. Yang menarik, tujuan itu sebenarnya sangat sederhana. Bahkan Togashi sendiri menganggap medali tersebut tidak ada nilainya. Tapi justru disitulah letak perbedaannya. Nilai sebuah tujuan tidak ditentukan oleh hadiahnya, tetapi oleh proses yang harus kita lalui untuk mencapainya. Bagi Togashi, medali itu hanyalah sebuah logam. Tapi bagi Komiya, medali itu adalah bukti bahwa semua rasa sakit yang ia pilih sendiri tidak sia-sia. Dan menariknya, anime ini tidak hanya menceritakan proses itu lewat dialog. Ia juga menunjukkan lewat sebuah benda yang mungkin terlihat sepele. Sepatu Komiya. Semakin keras ia berlatih, semakin rusak sepatu itu. Bahkan sampai harus direkatkan menggunakan solasi agar tetap bisa dipakai. Rasanya aneh kalau dipikir-pikir. Kenapa ia tidak memakai sepatu baru saat hari perlombaan? Karena bagi Komiya, sepatu itu bukanlah sekedar alat. Sepatu itu menyimpan setiap langkah, setiap jatuh bangun, dan setiap rasa sakit yang ia alami selama latihan. Karena itu, ia ingin melewati garis finish dengan sepatu yang sama. Sepatu yang telah menemaninya sejak langkah pertama. Seolah kemenangan itu bukan hanya milik dirinya sendiri, tetapi juga milik seluruh proses yang membawanya sampai ke sana. Dan ketika akhirnya ia memenangkan perlombaan, untuk pertama kalinya, kita melihat wajah Komiya dipenuhi rasa bangga. Bukan karena medali emasnya, tapi karena akhirnya ia memiliki bukti bahwa semua perjuangan itu menghasilkan sesuatu. Namun, momen yang paling penting justru terjadi setelah perlombaan selesai. Komiya menantang Togashi untuk berlari 100 meter. Dan mengejutkan, Komiya berhasil menang, meski sempat terjatuh tepat sebelum garis finish. Tapi, hal pertama yang ia tanyakan bukanlah apakah ia menang. Ia justru bertanya, Togashi, you eased off at the end, right? pertanyaan itu terasa aneh, karena bagi kebanyakan orang, hasil perlombaan adalah hal yang paling penting. Tapi bagi Komiya, ada sesuatu yang lebih penting daripada kemenangan itu sendiri. Yaitu, apakah lawannya benar-benar mengakuinya. Dan ketika Togashi menjawab bahwa ia memang berlari dengan serius, Komiya hanya kembali berdiri dan mengucapkan terima kasih. Dari situlah kemenangan itu benar-benar memiliki arti. Bukan karena ia berhasil mengalahkan Togashi, melainkan karena untuk pertama kalinya, usahanya diakui oleh seseorang yang selama ini ia kagumi. Kemenangan itu bukan sekedar kemenangan atas lawannya, tetapi juga kemenangan atas dirinya sendiri. Anak yang dulu berlari hanya untuk melarikan diri, kini akhirnya menemukan alasan untuk terus berlari. Pertemuan itu menjadi perpisahan terakhir mereka di masa sekolah dasar.
Namun, tanpa disadari keduanya, perlombaan singkat itu telah meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sebuah medali. Karena sejak hari itu, Komiya tidak lagi berlari untuk melarikan diri. Ia mulai berlari menuju sesuatu. Beranjak ke masa remaja, Komiya memutuskan untuk bersekolah di SMA Nishizawa, sekolah yang terkenal memiliki klub atletik terbaik, sekaligus alma mater dari pemegang rekor nasional Jepang, yaitu Jaitsu. Yang menarik, selama SMP, Komiya bahkan tidak bergabung dengan klub atletik. Ia memilih berlatih sendiri, tanpa pelatih, tanpa fasilitas, dan tanpa siapapun yang membimbingnya. Pilihannya untuk bersekolah di Nishizawa pun bukan tanpa konsekuensi. Setiap hari, ia harus menempuh perjalanan hampir 2 jam menggunakan sepeda hanya untuk sampai ke sekolah. Namun, Komiya tidak pernah menjadikan hal itu sebagai rintangan besar. Kita tidak pernah melihatnya mengeluh, tidak juga melihatnya sebagai sosok yang penuh semangat. Ia hanya menjalaninya seolah perjalanan panjang itu hanyalah bagian dari keputusan yang telah ia buat. Dan mungkin disitulah letak perubahan terbesar Komiya. Dulu, ia berlari untuk melarikan diri dari kenyataan. Sekarang, ia justru menerima kenyataan yang datang bersama pilihannya. Namun, bukan berarti perjalanan Komiya berjalan tanpa hambatan. Di balik ketenangannya, ia masih menyimpan satu ketakutan yang belum pernah benar-benar hilang. Saat mengikuti seleksi klub atletik, tubuh Komiya seolah menolak berlari melewati kecepatan tertentu. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena, tanpa sadar, ia masih dihantui cedera yang pernah ia alami saat berlomba melawan Togashi di masa kecil. Luka di kakinya memang sudah sembuh, tetapi tidak dengan rasa takutnya. Disinilah konflik terbesar Komiya mulai terlihat. Di satu sisi, ia ingin mengerahkan seluruh kemampuannya. Di sisi lain, ia takut rasa sakit itu akan kembali menghentikannya. Pertarungan terbesar Komiya bukan melawan pelari lain, melainkan melawan dirinya sendiri. Dan di tengah kebingungan itu, Komiya bertemu dengan seseorang yang tanpa sadar mengubah cara pandangnya, Jaitsu, sang pemegang rekor nasional Jepang. Mereka bertemu saat seminar yang diadakan oleh sekolah dengan Jaitsu sebagai narasumbernya. Di sana diadakan sesi tanya jawab. Namun, sebelum membahas pertanyaan Komiya, ada satu pertanyaan lain yang menurutku jauh lebih menarik. Tsuneda bertanya pada Jaitsu. My name is Tsuneda. I'm the captain of our team. I guess what I'd like to ask you is... thank you. You've had an incredible career and have a good number of impressive records under your belt. I mean, you're basically unbeatable. So what motivates you to keep pushing yourself? Jaitsu menjawab dengan sangat singkat. I'm a living thing. I will die, never to be born again. That's my motivation. Jawaban itu terasa sangat sederhana. Tidak ada pidato tentang mimpi, tidak ada motivasi untuk menjadi nomor satu, tidak juga kalimat klise tentang pantang menyerah. Hanya sebuah pengingat bahwa hidup ini memiliki akhir. Dan mungkin justru karena hidup memiliki batas, setiap langkah yang kita ambil menjadi berarti. Jaitsu tidak membutuhkan alasan yang luar biasa untuk terus berlari. Karena baginya, masih diberi kesempatan untuk hidup sudah menjadi alasan yang lebih dari cukup. Kini, giliran Komiya yang bertanya. Ia menceritakan kecemasan yang selalu muncul setiap kali dirinya mulai berlari terlalu cepat. Jaitsu menjawab, Well, the bottom line is, you don't have to cope with your anxiety. This world is filled with possibilities of failure. But the thing is, that's what gives life its charm. Fear isn't unpleasant, and safety isn't always pleasant. Anxiety is a feeling one gets when one challenges themselves. So if one must sacrifice something for victory, then give up your body because it's just a collection of cells. Glory is forever. Bagi Komiya, jawaban itu mengubah cara pandangnya. Ia akhirnya memahami bahwa setiap kemenangan selalu memiliki harga. Dan jika ia benar-benar ingin menang, maka ia juga harus siap membayar harga tersebut. Sejak saat itu, Komiya tidak lagi melambat. Ia mulai berlari tanpa membiarkan rasa takut mengendalikan dirinya. Namun, tidak semua orang menganggap perubahan itu sebagai sesuatu yang baik. Kapten klub atletiknya, Tsuneda, justru menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Komiya memang tidak lagi melambat, tetapi tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Kondisi fisiknya terus menurun, namun kecepatannya justru semakin meningkat. Bagi Tsuneda, itu bukan pertanda perkembangan. Itu adalah tanda bahaya. Selama ini, kecemasan Komiya sebenarnya bukanlah musuh. Ketakutan itu adalah cara tubuhnya melindungi dirinya sendiri dari cedera yang lebih parah. Dan sekarang, Komiya telah membuang mekanisme itu. Ia memang bisa menang, tapi kemenangan itu mungkin harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Bagi Tsuneda, harga itu sama sekali tidak sepadan. Namun, Komiya hanya menangkap satu hal dari semua perkataan itu. Ia masih bisa menang. Entah hanya sekali, entah harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Baginya, itu sudah lebih dari cukup. Dan akhirnya, Komiya benar-benar melakukannya. Ia memecahkan rekor Tsuneda, mengalahkan Tsuneda itu sendiri, juga mengalahkan Igami.
Dan untuk pertama kalinya, ia berdiri di puncak. Namun, ironisnya, justru di titik tertinggi itulah kita mulai bertanya, apakah kemenangan ini benar-benar layak untuk dibayar semahal itu? Tidak lama kemudian, Komiya kembali bertemu dengan Togashi. Togashi datang dengan satu tujuan, mengalahkan Komiya. Hal ini sangat tergambarkan dari ucapannya. I'm gonna win this one too. Baginya, kekalahan saat mereka masih kecil hanyalah sebuah kebetulan, dan pertandingan kali ini adalah kesempatan untuk membuktikannya. Hal itu terlihat jelas dari ekspresi Togashi selama perlombaan. Ia berlari seolah mempertaruhkan harga dirinya, sementara Komiya tetap berlari seperti biasanya. Tenang, tanpa emosi, seolah perlombaan ini hanyalah satu garis finish lagi yang harus ia lewati. Dan sekali lagi, Komiya menang. Namun, setelah perlombaan usai, ia justru mengatakan sesuatu yang menarik. Togashi, your running style changed. Kalimat itu terdengar sederhana, namun sebenarnya yang berubah bukan hanya Togashi. Komiya pun telah berubah. Bedanya, Togashi berlari untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, sedangkan Komiya telah menemukan alasan untuk terus berlari. Sepuluh tahun berlalu, kejuaraan nasional kembali digelar, dan untuk pertama kalinya Komiya berdiri di panggung yang selama ini ia kejar. Bersama Jaitsu, ia menjadi salah satu favorit untuk memenangkan kejuaraan. Begitu pula dengan Togashi, yang juga berhasil lolos hingga babak utama. Sebelum babak semifinal dimulai, Komiya kembali bertemu dengan Jaitsu. Percakapan mereka terasa seperti sebuah lingkaran yang akhirnya kembali ke titik awal. Mereka mengenang masa ketika Komiya masih dipenuhi oleh rasa takut akan cedera. Kini, anak yang dulu dipenuhi kecemasan itu telah berdiri sejajar dengan orang yang pernah memberikannya nasihat. Namun menariknya, justru Jaitsu yang kini mulai mempertanyakan makna kemenangan. Ia pernah berada di puncak. Ia pernah menjadi pemegang rekor. Ia pernah memiliki semua hal yang dulu dimimpikan oleh Komiya. Namun menurutnya, pemandangan di puncak ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Di sana tidak ada siapa-siapa, tidak ada lawan, tidak ada orang yang bisa benar-benar memahami perjuangannya. Pemandangannya tidak jauh berbeda dengan saat berada di posisi terakhir, sama-sama membosankan. Karena itulah, Jaitsu mengatakan bahwa kemenangan sejati tidak berasal dari rekor ataupun medali, melainkan dari lawan yang mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Namun, Komiya tidak sepenuhnya setuju. Baginya, rekor tetaplah sebuah tujuan utama, sedangkan lawan hanyalah seseorang yang harus dikalahkan untuk mencapainya. Perbedaan cara pandang inilah yang membuat keduanya seolah bertukar posisi. Dulu Jaitsu mengajarkan Komiya bagaimana cara mengejar kemenangan, kini justru Jaitsu mengingatkan bahwa kemenangan bukanlah tujuan akhir. Babak semifinal pun dimulai, namun hasilnya benar-benar di luar dugaan. Jaitsu hanya mampu finish di posisi kelima. Komiya berada di posisi kedua, sedangkan posisi pertama diraih oleh Kaido. Kekalahan ini bukanlah sekedar hasil perlombaan. Kaido berhasil menghancurkan keyakinan yang selama ini dipegang oleh Komiya. Selama bertahun-tahun, Komiya percaya bahwa kemenangan hanya bisa diraih melalui sebuah obsesi. Namun Kaido tidak berlari seperti itu. Ia tidak peduli akan rekor. Ia hanya berlari melewati realitas. Dan justru orang seperti itulah yang berhasil mengalahkan Komiya. Untuk pertama kalinya, Komiya mulai meragukan tujuan yang selama ini ia kejar. Kalaupun suatu hari ia berhasil memecahkan rekor, lalu apa? Apa gunanya beberapa detik berada di atas lintasan itu? Apa gunanya semua kompetisi ini? Dan kenapa ia harus berlari sejak awal? Kalau dipikir-pikir, inilah pertanyaan yang sebenarnya sudah menghantui Komiya sejak awal cerita. Tidak lama setelah itu, Komiya kembali bertemu dengan Togashi. Dan menurutku, inilah percakapan terpenting dalam seluruh anime. Berbeda dengan Jaitsu yang mencari makna setelah mencapai puncak, Togashi justru tidak pernah berubah sejak mereka masih kecil. Baginya, kebahagiaan tidak pernah berada di garis finish, melainkan pada perjalanan menuju ke sana. Berlatih selama bertahun-tahun, lalu mempertaruhkan seluruh hasil latihan itu hanya dalam beberapa detik, justru itulah yang membuat semua perjuangan itu terasa berharga. Dan saat melihat Komiya mulai kehilangan arah, Togashi kembali mengucapkan kalimat yang pernah ia katakan bertahun-tahun lalu. Running the 100-meter dash faster than anyone can solve almost anything. Kalimat itu memang terdengar kekanak-kanakan, bahkan tidak masuk akal. Namun anehnya, kalimat itulah yang dulu membuat Komiya mulai berlari. Dan 10 tahun kemudian, kalimat yang sama kembali mengingatkannya pada alasan kenapa semua ini dimulai. Akhirnya, babak final pun dimulai. Dua anak yang dulu bertemu secara tidak sengaja kembali berdiri di garis start yang sama. Namun kali ini, mereka tidak berlari untuk membuktikan siapa yang lebih hebat. Seolah kembali menjadi dua anak kecil yang hanya menikmati kesenangan saat berlari. Mereka mengerahkan seluruh kemampuan yang mereka miliki.
Tidak lagi memikirkan tentang masa lalu, tidak lagi memikirkan tentang rekor, tidak lagi memikirkan tentang kemenangan, hanya menikmati setiap langkah yang membawa mereka menuju garis finish. Dan tepat setelah mereka menyentuh garis finish, untuk pertama kalinya, keduanya tersenyum. Namun menurutku, senyuman itu terasa mengatakan lebih banyak daripada seluruh dialog di babak ini. Kumiya akhirnya menemukan lawan yang selama ini ia cari, dan Togashi akhirnya kembali merasakan kesenangan saat berlari, seperti ketika mereka masih kecil. Dan di saat yang bersamaan juga, anime ini memilih berhenti. Kita tidak pernah diberitahu siapa pemenangnya, dan menurutku itulah keputusan terbaik yang bisa diambil oleh anime ini. Karena pada akhirnya, cerita ini memang tidak pernah berbicara tentang siapa yang menang, melainkan tentang bagaimana seseorang menemukan alasan untuk terus berlari. Terima kasih.